Lucifer. You're being so obedient. Not on purpose. She bullied me. Not just anybody can do that. Hand me 2 more slices of that bacon and 6 more of those eggs. Take a seat. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam Pak. Ya. Gimana Pak? Ada apa ini? Iya ini Pak, mohon maaf mau ngobrol-ngobrol. Bicara sama Pak Willy. Ada Ya. waktu kan Pak? Oh ya, alhamdulillah Pak. Ini lagi luang waktunya. Ya. Pak Willy gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya banyak aktivitas Bapak. Oh, Iya, banyak sehat aktivitas. tapi Pak semangat Pak. Jadi apa ini Pak yang mau kita obrolkan ini? Jadi gini Pak, yang pertama saya udah dikasih waktu sama Bapak ini, terima kasih. Terus saya ingin ngobrol lah, berbicara, sharing terkait pembelajaran yang akan saya lakukan besok Pak ini Pak. Saya mengajar besok tuh di kelas 11 bisnis digital 1. Materi yang saya ajar itu tentang presentasi bisnis Pak. Jadi pembelajarannya besok di lab 1 Pak. Di lab 1 terus ada prakteknya juga Bapak begitu. Nah, di pembelajaran itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional Bapak. Cuman saya masih belum percaya diri Pak itu, karena di dalam RPP atau modul yang saya buat itu, terutama di kompetensi sosial emosionalnya itu ada penerapan mindfulness Bapak ini. Saya masih kurang percaya diri Bapak ini kalau untuk menerapkan mindfulness dengan murid-murid gitu Bapak. Jadi mohon saran dari Bapak gitu. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang pembelajaran di kelas terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga mindfulness ya Pak ya? Iya betul Bapak. Oh, gitu. Ada lagi nggak Pak yang mau dibicarakan terkait tersebut? Nah selain mindfulness itu ada beberapa kompetensi sosial emosional yang saya terapkan Bapak, termasuk ada mandiri, kemudian melalui penilaian yang dilakukan terhadap murid-murid pada saat diskusi begitu Bapak. Itu saya khawatir saja Bapak nanti dari waktu pembelajaran yang ada itu kurang cukup gitu, nggak cukup begitu Bapak. Khawatiran. Betul Pak, ini mohon maaf Pak, ini RPP-nya Pak ini. Ya. Jadi nanti yang membuat khawatirnya itu apa Pak? Yang pertama tadi Pak, mindfulness Pak, itu Pak. Mindfulness. Kan harus saya praktekkan, saya terapkan begitu Pak. Ya tujuannya biar kompetensi sosial emosional murid-murid juga terutama fokus ke pembelajarannya kembali lebih fokus lagi begitu Pak. Ini RPP-nya ya Pak ya? Iya Pak ini Pak. Nah ini di sini kan sudah tertulis Pak, sudah saya integrasikan dengan modul ajarnya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan mindfulness itu Bapak. Nanti setelah pembelajaran penyampaian materi itu ada praktek atau penerapan mindfulness-nya Bapak begitu. Kaitannya dengan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran diri, terus kemudian ada kesadaran sosial berelasi ketika murid-murid diskusi Pak begitu Pak. Bagus sekali nih Pak, ininya RPP-nya lengkap nih. Nah kira-kira Pak dari RPP nanti di pembelajaran itu yang akan diterapkan di pembelajaran, kira-kira yang ingin saya amati di kelasnya seperti apa Pak? Nah itu Pak, jadi saya ingin dilihat oleh Bapak, dinilai terkait nanti penerapan pembelajaran terutama kompetensi sosial emosional yang kesadaran diri Pak, yang mindfulness dan juga kesadaran atau kompetensi sosial emosional yang berkaitan dengan ini Pak,
kesadaran sosial berelasi ketika berelasi. siswa berdiskusi materi yang sudah disampaikan itu. Jadi nanti saya ingin dilihat Pak gitu, dinilai Pak, begitu Pak. Berarti yang Diberi saran lah Pak, begitu. Oh iya. Berarti yang diamatinya adalah terkait KSE ya Pak ya, KSE, kesadaran Pak, diri dan betul. juga berelasi serta pembelajaran berdiferensiasi yang tadi di awal disampaikan ya Pak ya. Iya betul Bapak. Nah, kira-kira Pak tentang kompetensi yang tadi Bapak Uji sampaikan itu, Bapak Uji sendiri menilai terkait pemahaman atau penerapan hal-hal tersebut sudah sejauh apa Pak? Gitu. Ya jadi sebenarnya ini kan saya baru pertama kali Bapak, makanya saya tadi bilang kurang percaya diri Pak untuk menerapkan itu. Jadi ini pertama kali nanti saya menerapkan dalam pembelajaran Pak. Jadi nanti mohon bimbingan Bapak pas penerapan mindfulness itu, barangkali saya ada kekurangan Pak, dan khawatir nanti mindfulnessnya itu tidak mengena murid-murid begitu Bapak. Itu Pak. Dari nanti Pak, dari observasi ini kira-kira yang diharapkannya itu seperti apa Pak ke depannya gitu? Tentunya Pak, saya ingin yang pertama terlatih lah. Setidaknya terbiasa gitu dulu Pak. Kalau mungkin terlatih kan butuh proses yang agak lama Pak. Jadi terbiasa dulu dalam setiap pembelajaran saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional, terutama mindfulness ini Pak. Kalau KSE yang lain kan sudah sering Pak. Semisal contoh berdoa, betul. itu kemudian membangkitkan semangat dengan yel-yel, itu sudah sering Pak. Ya itu yang baru mau dilaksanakan, ini yang mindfulness itu Bapak. Jadi harapan saya nanti karena terbiasa diterapkan dalam pembelajaran, terus akhirnya terlatih sehingga ketika melaksanakan mindfulness itu sudah bisa istilahnya memberi kesan yang bagus, memberi hasil yang bagus terhadap kesadaran diri murid-murid, termasuk kesadaran diri saya juga Pak, begitu. Karena saya juga mengikuti mindfulness-nya Pak. Ya. Berarti Pak, kira-kira Pak kalau dari 1 sampai 10 nih, kira-kira saat ini pemahaman mindfulness dan KSE-nya untuk diterapkan ada di angka berapa? Kalau pemahaman Pak, saya di kalau interval 1 sampai 10 itu 3 Pak. Saya pengennya 9 lah Pak. Jadi harapannya dari 9 ada peningkatan ya. Ada peningkatan dari saran-saran dari Bapak nanti kan sebagai masukan saya Pak, ini untuk referensi agar nantinya penerapan mindfulness selanjutnya itu saya sudah betul-betul memiliki konsep yang bagus dan juga memiliki strategi yang bagus begitu Pak. Jadi di angka 3 Pak itu. Pengennya 9 Pak itu. Pengennya 9 jadi ya. terbiasa dan terlatih jadi bisa 9 Pak begitu Pak. Jadi ini saya coba mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Uji ya Pak ya. Iya Pak. Jadi nanti Pak Uji pengen saya mengamati di kelasnya waktu pembelajaran itu adalah mindfulness dan juga KSE tentang kesadaran diri, relasi dan lain-lain. Ya itu Pak. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan atau apa? Untuk pembelajaran besok tuh yang saya ingin tekankan itu 2 dulu Pak. Ya jadi mindfulness dan kesadaran diri, kesadaran sosial diri, terutama kan di dalam diskusi itu kan Pak, terkadang dalam satu kelompok itu ada yang tidak semua murid itu mengeluarkan idenya, walaupun itu dalam satu kelompok kan mereka dengan teman-teman sendiri Pak, kadang ada yang pasif gitu. Nah saya pengennya gimana nih dalam satu kelompok tuh semua murid aktif menyumbangkan ide-ide semuanya begitu Pak. Seperti apa tuh Pak strategi biar pembelajaran berdiferensiasi terus KSE dan siswa menjadi aktif itu, ada nggak strategi? Ada sih Pak, sebenarnya sudah saya praktekkan juga, cuman belum terbiasa, belum sering Pak. Jadi di dalam satu kelompok itu ketika membahas suatu topik gitu ya Pak, itu saya mewajibkan tiap-tiap kelompok bikin pertanyaan, bikin pertanyaan dan juga harus menyampaikan pendapat.
secara tertulis. Jadi masing-masing kelompok itu menulis satu pertanyaan, yang kedua pendapat. Gitu. Karena kan besok pembelajaran ini presentasi bisnis itu Bapak itu di setiap murid itu diberi pilihan Pak, media apa saja yang akan mereka gunakan. Nah, saya rencananya nanti dalam pembelajaran itu siswa membuat pertanyaan dan yang kedua mengemukakan pendapat tentang media apa yang akan mereka pilih ketika mau membuat presentasi bisnis gitu Pak. Untuk waktunya kapan Pak akan dilaksanakannya? Untuk waktu pelaksananya besok Pak. Ya, pas pembelajaran besok di kelas 11 bisnis digital 1 di lab komputer 1 Pak. Oh gitu. Berarti nanti kita Bapak Uji besok diamati gitu pas ke pembelajaran. Iya gitu. Pak itu. Karena itu kompetensi sosial emosionalnya ini kan penting juga Pak itu untuk murid-murid Pak. Jadi nanti besok kita akan saya akan mengamati Pak Uji untuk pelaksanaan pembelajaran terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga terkait KSE yang ini kita Pak. lakukan. Iya Pak itu Pak. Ya, saya mau dukungannya ya Pak ya. Oh iya, ini Pak pasti dengan harapannya ada peningkatan yang sekarang merasa 3 nanti jadi 9. Ya Pak, amin Pak itu ya. Saya harapannya juga begitu Pak, dan punya efek yang bagus, efek yang betul-betul berkesan, berpihak sama murid-murid begitu Pak. Iya Pak. Ada lagi nggak Pak yang disampaikan? Untuk saat ini itu Pak itu. Jadi saya terima kasih waktunya ke Bapak udah ngasih waktu kita saya sharing lah, ingin bercerita ngobrol sama Bapak terkait itu tadi Pak, penerapan KSE dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang kompetensi kesadaran diri dan kesadaran sosial berelasi gitu Pak. Terima kasih itu Pak waktunya Pak. Ini Pak, sama-sama juga saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Uji udah mau open minded berbagi kita diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti besok kita ketemu lagi di kelas Bapak Uji. Iya Pak, di kelas 11 BD bisnis digital 1 di lab komputer 1 Pak, di jam ke 8 jam itu setengah 1 Pak, setelah istirahat kedua Pak. Iya Pak. Siap-siap, nanti berarti jam ke-8 di kelas 11 BD 1. Nanti saya coba ke kelas untuk mengamati apa yang akan dilaksanakan Bapak Uji. Dan Iya. terima kasih sudah bisa berdiskusi. Iya Pak, saya yang terima kasih Pak, ini udah dapat dukungan dari Bapak itu. Dengan harapan kan saya ngobrol ini artinya saya dapat support, dapat dukungan sehingga saya kembali percaya diri ini untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas gitu Pak. Ya siap Terima Pak. kasih Pak waktunya Ya, Pak itu. sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, kita bisa akhiri ini sampai ketemu hari besok Ya, ya. siap Bapak itu. Terima kasih waktunya ya Pak. Ya, Saya sama-sama, sisi sama-sama. dulu mau melanjutkan kegiatan pembelajaran nanti setelah ini Pak di Ya. kelas 12 Pak. Ya, siap Ya, Pak. terima kasih ya Pak ya waktunya sama-sama. Pak ya. Bapak Bapak Uji, Pak. semoga sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran presentasi bisnis hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa di depan ini, ketua kelas. Silakan. Kita berdoa dulu ya. Syakra doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua? Sehat. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sekolah? Apa ada kendala? Tidak. Lancar. Naik apa? Naik Kapal terbang. naik pesawat? Iya. Naik burung.
Yang jelas kita bersyukur Anda semua tadi sehat, berangkat dari rumah juga lancar ya. Dan tentunya kita berharap di aktivitas besoknya lagi kita bisa diberi kesehatan dan kelancaran serta kesuksesan, begitu ya. Biar nanti pembelajarannya ini lebih semangat lagi, kita akan yel-yel dulu ini, yel-yel yang sudah biasa kita laksanakan setiap pembelajaran ya oleh Bapak Ibu guru. Masih ingat ya? Lebih semangat kita hari ini yel-yelnya. SMK Beda. SMK Beda. SMK Negeri Karangpucung Bisnis digital Bisnis digital Jaya. Bisnis digital SMK Negeri Karangpucung Pasti sukses. Baik, di pertemuan sebelumnya dalam materi komunikasi bisnis sudah dijelaskan materi tentang komunikasi bisnis ya. Nah, di mana kemarin sudah berdiskusi, sudah saling bertanya, sudah praktek tentang komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan tentunya dengan penuh semangat dan bahagia kita akan melaksanakan pembelajaran tentang presentasi bisnis. Nah, ada yang perlu saya sampaikan terkait tujuan pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Anda semua nanti diharapkan dapat memahami, ada tiga poin. Dapat memahami, membuat, dan melakukan presentasi bisnis. Begitu ya? Ingat, ada 3. Jadi nanti Anda semua tujuan pembelajaran hari ini kita yang harus dicapai, Anda bisa memahami tentang presentasi bisnis yang pertama. Yang kedua, Anda semua bisa membuat presentasi bisnis. Tentunya membuat dengan berbagai media yang tentunya sudah Anda kuasai. Saya tidak akan menentukan menggunakan media apa, tetapi itu adalah hak Anda semua sebagai siswa, sebagai murid. Dan ini adalah pembelajaran yang berpihak pada Anda semua. Makanya pilih media yang menurut Anda itu paling mudah digunakan untuk membuat presentasi. Paham ya? Nah, yang ketiga itu melakukan presentasi bisnis. Dalam pembelajaran ini tentunya nanti setelah Anda memahami, membuat, tentunya nanti bisa mempraktekkan ini presentasi bisnis, baik secara langsung di depan kelas atau mungkin dengan menggunakan rekaman video. Karena memang dalam bisnis digital, presentasi bisnis itu menentukan suatu produk agar bisa diterima oleh konsumen, begitu ya. Nah, itu terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai, gitu ya. Nah, ada 3 pertanyaan pemantik ini yang tentunya nanti bisa Anda jawab setelah nanti mendapatkan penjelasan dari saya terkait materi presentasi bisnis, gitu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan presentasi? Karena yang kita pelajari ini 2 kosakata ya, presentasi bisnis. Berarti ada 2 kosakata yaitu presentasi dan bisnis. Apa yang dimaksud dengan presentasi ini? Ini pertanyaan pemantik nanti yang akan dijawab secara berdiskusi ya setelah penyampaian materi. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, apa yang dimaksud dengan presentasi bisnis? Jadi kalau presentasi saja seperti apa, kalau presentasi bisnis itu juga seperti apa, nanti akan dijelaskan dan didiskusikan secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat dan melakukan presentasi bisnis. Tentunya 3 pertanyaan pemantik ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bapak sebutkan, ada 3 itu. Anda bisa memahami, membuat, dan melakukan presentasi
bisnis, begitu ya. Nah, nanti dalam penjelasannya saya akan menayangkan video tentang tips dan strategi bagaimana melakukan strategi bisnis. Tapi ini saya ingin barangkali ada yang mau raise hand, angkat tangan ya. Raise hand, angkat tangan. Ada tidak nih yang mau menjelaskan apa itu presentasi sebenarnya? Coba kakak. Ya kak, coba presentasi kak, apa kak? Menurut kakak, sepemahaman kakak dulu. Sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan ya, mengenai video presentasi. Menurut kakak ya, presentasi itu apa sih? Apa ngomong apa bagaimana kak? Menurut kakak? Menurut saya presentasi itu kayak memberi mengekspresikan hasil diskusi dari misal kelompok itu kan habis kerja sama terus nemuin hasilnya lalu kita presentasikannya di depan jadi kayak bagi-bagi ilmu yang udah kita cari bersama kelompok. Wah, luar biasa. Jadi poinnya itu tadi presentasi itu menyampaikan hasil diskusi ya, membagikan ilmu yang sudah didapat, sudah didiskusikan kepada teman-teman yang lain. Itu ada yang lain? Tidak. Nah, coba apa? Boleh. Ini nggak apa-apa. Nah, dari sini nggak apa-apa. Coba presentasi apa kak? Menurut saya presentasi nggak ada beda. Presentasi itu menyampaikan sesuatu yang sudah dicari sebelumnya. Oh, menyampaikan sesuatu yang sudah dicari sebelumnya. Nah, ya. Jadi itu presentasi. Jadi presentasi menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu yang sudah dicari sebelumnya. Sesuatu yang dicari itu berupa apa? Berupa informasi. Yang nantinya itu bisa dipresentasikan itu memberitahu kepada banyak orang intinya presentasi itu ya. Nah, baik agar bisa lebih memahami, nanti Bapak akan menayangkan video ya. Tapi saya harap Anda semua membuat catatan-catatan kecil di buku tulis masing-masing tentang apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya strategi yang bagus untuk membuat atau melakukan presentasi bisnis. Nah, catatan-catatan kecil ini nanti digunakan untuk bahan diskusi setelah saya menayangkan video dan menyampaikan bahkan menjelaskan materi. Paham ya? Ya, silakan dipersiapkan catatan-catatannya di buku tulis saja nanti. Poin-poin pentingnya apa kira-kira? Oke. Nah, ini yang pertama, ini ada tips membuka presentasi dulu ya, yang saya tayangkan. Ada salon nggak Pak? Salon nggak ada. Ya, nah biar lebih keras suaranya nanti ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Ini kita sudah dapat suara yang bagus nih. Teman-teman. Nah, ini ya. Tunggu dulu dong. Ini tips membuka presentasi. Silakan buat catatan kecil nanti, terus kemudian hasilnya didiskusikan. Ketemu lagi bersama saya DJ Ari dalam tips-tips public speaking. Kali ini saya ingin mengajak lo semua untuk mengetahui gimana sih cara membuka presentasi yang asik gitu kan ya. Yang pertama, lo harus mengucapkan salam. Silakan ucapin salam sesuai dengan kebiasaan masing-masing.
Misalnya gini, halo selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau hai guys. Halo Atau mungkin guys. sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Boleh banget. Jadi pada saat salam jangan lupa diucapkan juga antusias dan tunggu respon dari audiens. Misalnya gini, ya selamat siang teman-teman. Wah, tunggu dulu dong, ya. Dengerin jawaban mereka, hirup energi balik dari audiens melalui salam yang mereka ucapkan. Setelah mereka bilang selamat siang, ya baru lo memulai presentasi lo, ya. Ingat ya, lo harus antusias, jangan lemes kayak habis diamuk masa gitu. Lemes. Ya. Oke, yang kedua, cara membuka presentasi yang asik adalah hindari awal yang negatif. Betul banget, hindari awal yang negatif. Misalnya begini kata-katanya. Oke teman-teman, selamat siang. Siang. Bisa handphone-nya dimatiin dulu? Itu negatif banget, men. Atau enggak? Selamat siang teman-teman. Kalau bisa di belakang jangan ribut ya. Oke, quiet please. Apalagi sampai lo bilang gini, kalau bisa di belakang jangan ribut ya. Kalau mau ribut sini sama gue. Ayo. Jangan. Please. Ya. Canda itu. Nggak boleh. Terus dikebukin semua habis. Yang ketiga, membuka prestasi bisa dengan sebuah pujian. Contoh pujian adalah seperti kayak gini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Atau senang sekali bisa diantara teman-teman yang ganteng dan cantik. Itu adalah sebuah pujian. Ya, audiens dipuji pasti mereka senang. Oke. Yang keempat, sebutkan nama Anda atau jabatan. Tapi nama lo, maksudnya lo menyebutkan nama lo sendiri juga bisa aja, nggak perlu sih. Kalau udah disebutkan sama MC. Ya, kalau moderator sudah memperkenalkan Anda, ya udah lo nggak perlu lagi gitu harus disebutin. Oh, nama saya Arin, ya. Saya adalah kepala sekolah DJ Arin Public Speaking School. Lo nggak perlu kayak gitu. Oke? Yang berikutnya adalah cara membuka presentasi bisa memberitahu kepada audiens apa tujuan manfaatnya lo ngikutin presentasi. Misalnya gini. 1 jam ke depan, kita bakal tahu bagaimana cara membuat pisang goreng DJ Banana yang sudah terkenal di seluruh dunia. Itu adalah salah satu cara membuka presentasi dengan memberikan sebuah clue tujuan dari presentasi ini apa manfaatnya. Sip? Demikian tips dari gue kali ini. Jangan lupa subscribe, share, and like this video. Ya, kalau mau belajar broadcasting dan communication skills, hubungi gue. Tepuk tangan buat Dede Ani. Gitu ya. Jadi saya ingin menyimpulkan dari saya dulu ini terkait presentasi bisnis, tips membuka presentasi bisnis. Sama sebenarnya ketika saya tadi di depan mengajar ya. Ketika mulai mengajar, saya mengucapkan salam, assalamualaikum, berdoa, yel. Karena pembelajaran juga pada dasarnya adalah presentasi, menyampaikan ilmu pengetahuan terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, sekarang gantian nih dari kakak-kakak. Coba dari video tadi apa saja sih? Saya minta dua tips untuk membuka suatu presentasi. Coba kakak raise hand, ada yang mau angkat tangan. Boleh kakak, silakan. Ya kakak, hasil catatan kecilnya apa boleh disampaikan kakak? Yang pertama, Salam. ya mengucap salam ya, betul. Kemudian Hindari hindari unsur-unsur yang negatif. yang negatif itu. Kemudian Pujian. memuji audiens atau bisa dengan bertanya kabar begitu ya. Intinya hindari kesan yang negatif. Tiba-tiba datang langsung mohon maaf ini, misalkan mencela, kamu tuh yang lagi tiduran bangun keluar saja kamu, misalkan. Karena pembelajaran kita saat ini adalah pembelajaran yang di dalamnya ada materi sosial dan emosional juga ya. Itu. Jadi tidak boleh menjudge audiens, begitu ya. Kita sekarang akan menyaksikan kembali video yang kedua, yakni cara mengatasi gugup saat berbicara di depan umum. Nah ini saya juga sebenarnya udah sering berbicara, tapi kadang-kadang nervous gitu ya, nervous di hadapan emak-emak ini.
mbak-mbak ya. Tuh, nah ini nanti silakan tulis buat catatan kecil. Kira-kira apa saja sih yang kadang membuat gugup ketika presentasi, oke? Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerdas Mulia di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Ari Rahmansyah, founder Cerdas Mulia Institute. Dan kali ini dalam online course kita, saya akan membahas tentang pertanyaan yang sering kali diajukan oleh terutama pengunjung blog saya di arirahmawan.net dan juga di berbagai macam seminar public speaking yang saya bawakan. Pertanyaannya sebenarnya klasik dan hampir ditanyakan oleh setiap orang terkait dengan public speaking atau berbicara di depan umum. Pertanyaan yang satu yang paling sering saya berulang kali saya dapatkan adalah, Kak, bagaimana sih caranya agar kita berbicara di depan umum kita itu tidak merasa gugup, kita tenang, atau kita dapat mengatasi rasa gugup kita ketika kita berbicara di depan umum. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita ketika kita berlatih secara praktis kita bisa mengurangi rasa gugup kita ketika kita berbicara di depan umum. Dan inilah topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah cara praktis mengatasi gugup saat Anda berbicara di depan umum. Dan ketika kamu misalkan lihat ya di depan sini sekitar 10 menit ke depan, kita akan membahas tentang 3 prinsip yang paling penting kalau misalkan kita ingin berbicara di depan publik. Dan oleh karena itu hari ini kita coba akan membahas 3 hal itu. Ya, teman-teman bisa sudah melihat nih, ada 1, 2, dan 3. Dan kalau dilihat ini mungkin ada sedikit yang kelihatan miring gitu ya. Ini memang sengaja sebenarnya kita membuatnya agak miring karena salah satu tim saya ini adalah seorang seniman. Jadi dia tidak ingin yang biasa-biasa aja, kalau biasanya kan lurus. Nah kalau ini kita bikin agak miring gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan coba satu persatu bahas. Hari ini apa saja sih yang akan kita bisa praktikan untuk berlatih ketika kita berbicara di depan umum, kita bisa mengurangi rasa gugup kita. Yang pertama, untuk mengurangi rasa gugup kita ketika kita berbicara di depan umum adalah meningkatkan yang dinamakan persiapan. Jadi apa sih yang paling penting atau paling utama ketika kamu nih mungkin pertama kalinya berbicara di depan umum? Apa yang harus disiapkan agar kita tidak gugup? Yang paling penting, paling mendasar, apalagi ketika kamu pertama kali berbicara di depan umum adalah meningkatkan persiapan kamu sebelum kamu tampil ke depan umum. Nah, Kak, persiapan apa yang harus saya sampaikan? Persiapan apa yang harus saya siapkan untuk ditingkatkan agar saya tidak gugup di depan umum? Nah, ini ada beberapa persiapan yang sekiranya minimal harus kamu persiapkan agar nantinya ketika kamu tampil di depan umum itu bisa lebih baik lagi. Persiapan yang pertama adalah kamu harus tahu siapa audiens yang akan menjadi orang yang mendengarkan ketika kamu berbicara di depan publik. Ketika kamu tahu audiensnya, misalkan berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, pendidikannya, tingkat pendidikannya sudah sejauh apa, terus kemudian mereka sudah memahami materi yang akan kamu sampaikan itu sejauh mana, sebagainya. Dengan mengetahui audiens sampaikan nanti materinya, menjadi bagaimana caranya berinteraksi dengan mereka. Dengan semakin kamu siap dan semakin kamu tahu audiens kamu, maka kamu akan semakin siap untuk bisa tampil di depan umum. Dan yang kedua, setelah kamu mengetahui audiens kamu, maka yang kedua yang harus kamu siapkan adalah kamu harus benar-benar mempersiapkan materi. Nah, materi ini ketika kamu ingin tampil berbicara di depan umum, maka kamu harus memastikan bahwa kamu benar-benar paham tentang materi yang kamu siapkan. Oleh karena itu, ketika kamu memiliki kesempatan untuk berbicara di depan umum, pastikan kamu sudah betul-betul mempelajari materi yang kamu sampaikan. Bahkan sampai ke tingkat yang paling detail. Semakin kamu memahami apa yang kamu sampaikan, maka akan semakin percaya diri kamu untuk menyampaikan materi tersebut. Dan sebaliknya, jika kamu kurang siap dengan materinya, jika kamu tidak paham dengan materinya, kamu menyampaikan sebuah materi ragu akan kebenaran materi tersebut atau pemahaman materi tersebut,
bisa dipastikan kamu akan semakin gugup ketika berbicara di depan panggung. Dan selanjutnya, apalagi sih persiapan yang harus saya siapkan ketika misalnya nanti saya ingin berbicara di depan umum. Yang ketiga, yang harus disiapkan adalah penampilan. Penampilan di sini maksudnya adalah sarana dan prasarana yang nantinya akan kamu gunakan ketika kamu berbicara di depan publik. Misalnya dari segi pakaian, kamu harus betul-betul memperhatikan pakaian yang kamu akan pakai nantinya. Misalnya apakah pakai jas, apakah pakai batik, apakah pakai baju-baju santai, semi formal dan sebagainya. Yang kedua juga ketika kamu ingin berbicara di depan umum, pastikan kamu ngecek berbagai persiapannya, seperti misalkan laptop, terus kemudian apakah LCD-nya menyala, terus kemudian apakah slide yang kamu buat sudah bisa ditampilkan dengan baik di komputer kamu dan apakah sudah terkoneksi dengan baik dengan LCD-nya. Siapkan juga pointer. Apabila kamu misalkan ingin presentasi dan ingin mengganti slide tanpa operator, kamu juga perlu memiliki pointer presentasi untuk membantu kamu berpindah dari satu slide dengan yang lainnya. Dan hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah persiapan terkait dengan sound, yaitu apakah mic-nya bisa berjalan dengan baik, apakah suara yang diproduksi itu bisa terdengar oleh audiens seluruhnya, dan lain sebagainya. Termasuk juga bentuk tempatnya, apakah pakai laserku, apakah pakai bentuknya kelas, dan lain sebagainya. Dengan semakin kamu memperhatikan persiapan ini, maka kamu akan semakin siap dan kamu akan semakin dapat mengurangi rasa diri. Ya, itu ya. Oke. Jadi itu yang kedua, video yang kedua tadi adalah cara mengatasi gugup ketika melakukan presentasi atau berbicara di depan audiens atau banyak orang. Nah, ini saya coba saya pengen tahu ini catatan-catatan kecil apa yang sudah dibuat dari video tadi. Coba Retno Monica Putri, mana Retno Monica Putri? Coba apa dapat hasil apa Retno Monica Putri? Boleh mendekat ke sini Retno Monica Putri di sini biar teman-teman tahu semua. Ya, di sini. Nah, ya, sana ya. Apa coba? Cara mengatasi gugup saat presentasi, meningkatkan persiapan, pertama audiens, terus yang kedua materi, yang ketiga penampilan. Ya, gitu ya, tepuk tangan dong buat tadi apa? Persiapan, materi, dan kemudian penampilan. Satu lagi deh, coba saya pengen tahu ini. Atau ada yang mau angkat tangan, raise hand, silakan. Anggun, mana Anggun? Ada nggak Anggun? Anggun boleh, Anggun berdiri sini Anggun. Ya. Nih, coba. Apa saja Anggun persiapannya kalau kamu ingin presentasi, coba hadapkan Anggun teman-temannya biar tahu. Meningkatkan persiapan. Ya, meningkatkan persiapan. Mengetahui audiensnya. Mengetahui audiens. Kedua, harus mempersiapkan materi. Yang ketiga, penampilan. Ya, tepuk tangan dong buat Anggun. Nah, jadi harus memperhatikan audiens. Audiens itu adalah orang dalam jumlah banyak, lebih dari satu orang, dan itu yang akan mendengarkan apa yang akan kita jelaskan dari depan sini, gitu ya. Tuh, nah, video yang ketiga ini tentang contoh ini ya, contoh dulu, kita contoh dulu biar Anda penasaran. Ini contoh ada teman saya yang cantik gitu ya. Dia presentasi produk tetapi secara online. Jadi online itu audiensnya bisa siapa saja ya, bisa siapa saja. Teman-teman semua, perkenalkan saya Devi Risma dari Mahasiswa Republik NI. Kami adalah perusahaan produk perawatan yang menggunakan bahasa alam dengan prosedur mempunyai. Silakan ya, nanti dibuat catatan kecil. Mengenai perawatan kulit menggunakan apa yang dia sampaikan. Mendengar kata perawatan mungkin yang terlintas adalah mahal, ribet, harus dimakan yang krim. Dan kembali kalau jalannya ditemukan, hasil akhirnya adalah sudah keluarin uang banyak tapi tidak maksimal sesuai dengan harapan. Nah, di sini saya ada solusi, yaitu Natural Republic Always There Skincare. Buat kalian yang gak suka pakai rangkaian skincare, percaya sama saya, produk ini pasti sangat
cocok buat kalian. Kenapa? Karena cara pengaplikasian itu sangat mudah dan manfaatnya sudah terbukti secara klinis. Aloe vera itu adalah lidah buaya, yaitu salah satu tumbuhan yang sangat berpotensi untuk kesehatan kita. Dia berkhasiat sebagai anti-inflamasi, anti-bakteri, juga anti jamur, dan juga membantu proses regenerasi sel. Nah, khasiatnya juga dari lendir aloe vera ini banyak karena dia mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, antioksidan dan mineral yang bagus untuk kulit. Nah, produk kita ini sangat cocok untuk berbagai jenis kulit, kayak kering, berminyak, ataupun yang seperti itu juga bisa pakai. Cara pengaplikasiannya juga sangat banyak. Kita bisa menggunakan ini sebagai pelembab wajah. Nanti rasanya langsung sedikit dan juga lembut. Kemudian kalian juga bisa pakai sebagai hair treatment. Kalau mau langsung krim pakai ini bisa, atau kalian setelah mandi langsung pakai ini aja sebagai vitamin. Dan juga mencegah rambut berjabang. Buat kalian yang sering natal atau penyakit rambut pasti sangat berguna. Selain itu bisa untuk masker, kalian pakai semalaman nggak perlu dibilas, itu nggak masalah. Besok pagi kalian rasanya udah sejuk kayak alias cuci muka. Selain itu juga bisa untuk mengawal kuku, sehat kuku, sebagai anti memanjangkan bulu mata, mengeluarkan alis, selain itu juga mengurangi bekas-bekas pancaran sinar matahari dan juga iritasi lainnya, dan juga mengurangi jerawat. Karena aloe vera itu mengandung asam salisilat yang mengandung bakteri berbahaya. Dan teksturnya si aloe vera setinjau ini sangat lembut dan juga wangi. Tapi wangi tidak menyengat karena dia mengandung 92% aloe vera asli. Dan semua orang bisa pakai, dari dokter, pria sampai anak pun bisa pakai. Dan hanya dengan mengeluarkan sekitar 100.000 saja, kalian sudah bisa memiliki natural aktif aloe vera setinjau dengan ukuran 300 ml seperti yang saya pegang ini. Harga itu tentu sangat efektif karena semakin dibutuhkan udah jadi satu ada di sini. Dan untuk mendapatkan produknya asli, kalian bisa datang ke dari kita di Mall Lipo Mall Puri, Jakarta Barat, atau kalian bisa kunjungi website kita di www.naturalrepublic.com, dan Instagram kita juga @republic.id. Nah, jadi tunggu apa lagi? Untuk perawatan itu nggak harus ribet dan mahal, bukan? Cukup dengan natural republic aloe vera setinjau, kalian sudah bisa merasakan khasiat dari kemurnian alam mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut kalian. Ditunggu orderannya ya. Natural republic, feel the nature. Oke, itu tadi ya. Nah, yang ketiga ini video ada kakak kita tuh presentasi. Kira-kira apa nih yang ada di dalam video presentasi tadi? Apa nih yang disampaikan oleh kakak tadi itu ya? Saya ingin ini ada yang ada raise hand, angkat tangan menjelaskan tentang video tadi yang sudah dilihat. Boleh angkat tangan? Ya. Nabila mana ya? Nabila tadi? Oh, piket ya, lagi piket ya. Yeah. Rani udah ya? Belum. Rani mana Rani? Boleh Rani? Ya. Silakan Rani sini depan. Apa saja Rani nanti ya? Rani. Contoh presentasi online yang tadi ada di video ya, presentasi ini. Nama produknya Natur Republik. Natur Republik gitu ya. Ya, terbuatnya dari lidah buaya atau aloe vera. Aloe vera ya. Ya. Punya banyak manfaat, memiliki tekstur lembut dan aroma yang wangi. Nah, luar biasa itu tadi. Tepuk buat Rani ya. Terus ada, saya minta satu lagi ini ya. Syahrani Jelita mana? Syahrani Jelita ada? Ada. Ya. Silakan sini Syahrani. Dapat apa kamu dari melihat video tadi? Coba sana dong. Coba ditutupan. Perkenalkan diri. Kedua, mendeskripsikan produk yang ingin dipromosikan. Ketiga, memberitahu cara pemakaian produknya. Yang keempat, memberitahu harga dan cara menerima. Ya, tepat sekali itu ya. Lengkap sekali ya. Ada 4. Yang pertama tadi perkenalan, kemudian mempresentasikan produknya, mengenalkan produknya, dan kemudian mendemokan, mempraktekkan
bagaimana cara penggunaan produknya, dan kemudian yang keempat itu bagaimana caranya apabila ada konsumen yang ingin membeli produk tersebut. Tapi tadi saya lihat kakak tadi ketika presentasi ngomongnya terlalu cepat nggak sih? Iya. Terlalu cepat nggak? Iya. Terlalu cepat kayaknya ya, masih terlalu cepat. Jadi saran saya nanti kalau Anda semua presentasi ya di kelas atau membuat video presentasi itu gunakan intonasi yang jelas, kemudian cara berbicaranya lugas dan tidak terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat juga informasi yang ditangkap atau yang didengar, yang diperoleh nanti akan berkurang. Terlalu lambat juga tidak baik, nanti ngantuk audionya, ketiduran semua, gitu ya. Nah itu baik. Ini selanjutnya ini ada lagi video yang selanjutnya masih tentang presentasi produk, gitu ya, yaitu tips berbicara di depan umum, gitu ya. Semua orang pasti ingin dapat memberikan presentasi yang baik untuk pekerjaan atau studinya. Namun, berbicara di depan umum tak jarang menjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, ada beberapa pola pikir yang kalau kamu install di pikiran kamu akan dapat membantu kamu berbicara dengan lebih baik di depan umum. Pertama, kamu bercerita, bukan sekedar membaca slide atau naskah. Apa yang pertama kali akan kamu lakukan kalau besok kamu harus presentasi? Kebanyakan orang langsung fokus untuk membuat slide presentasi, langsung buka PowerPoint dan mulai membuat slide dimulai dari judul. Tapi apa jadinya kalau saat presentasi besok mati lampu? Apakah kamu masih bisa presentasi? Inti dari sebuah presentasi adalah cerita yang akan kamu bawakan. Jadi, untuk dapat melakukan presentasi dengan baik, kamu harus siap untuk bercerita tanpa slide. Jika kamu sudah bisa bercerita tanpa slide, kemungkinan kamu sudah punya gambaran tentang apa hal penting yang akan kamu sampaikan. Barulah setelah itu kamu bisa mengira-ngira slide seperti apa yang bisa membantu kamu untuk membuat cerita kamu jadi lebih mudah untuk diikuti. Kedua, kamu berbicara untuk memberi, bukan diberi. Banyak orang berbicara di depan umum untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Entah itu supaya orang membeli produkmu, supaya kamu dipuji, atau supaya kamu diluluskan sidang. Padahal kalau kita jadi penonton, kita akan lebih memperhatikan seorang pembicara yang inspiratif, yang memberikan nilai lebih bagi kita. Maka dari itu, kita harus menyusun materi yang kita sampaikan sebagai sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kita pahami kebutuhan audiens, kita cari apa kira-kira yang menjadi pengetahuan baru bagi mereka. Bahkan, dalam sebuah sidang tugas akhir dari S1 sampai S3, ketika penguji bertanya kepada mahasiswa, bisa jadi mereka memang benar-benar tidak tahu. Jadi, niatkanlah presentasimu sebagai upaya untuk memberi manfaat bagi para penonton. Kalau ada yang ternyata tidak butuh atau tidak suka dengan presentasimu, santai saja. Fokus kepada orang-orang yang menerima apa yang kamu berikan. Ketiga, kamu adalah penguasa panggung, bukan budak panggung. Apa yang membuat seseorang menjadi penguasa panggung ketika ia sedang berbicara di depan umum? Apakah karena orang-orang memperhatikan dia pada saat dia bicara? Bukan itu. Yang membuat seseorang menjadi penguasa panggung adalah perhatian yang orang-orang berikan, bahkan pada saat dia diam. Ketika seseorang ada di panggung, para penonton tahu bahwa orang tersebut adalah sang raja panggung. Dia yang mengatur jalannya presentasi atau ceramah. Disinilah ada yang namanya the power of pause. Kamu tidak harus memulai presentasimu dengan langsung berbicara. Kamu bisa diam sejenak dan menarik napas sebelum berbicara perlahan. Dan sepanjang presentasi pun, kamu bisa melakukannya kapanpun dibutuhkan. Setiap kali kamu diam, kamu memberi penonton kesempatan untuk kembali menempatkan fokus mereka kepadamu. Ketika kamu dapat mengatur kapan kamu harus diam dan ketika kamu dapat mengontrol kecepatan bicaramu, penonton justru tahu bahwa kamu percaya diri dan menguasai panggung. Bahkan kalau kamu berbicara patah-patah satu demi satu kata pun, penonton masih akan menunggu. Jadi jangan khawatir, kamulah penguasa panggung. Keempat,
kamu berbicara kepada penonton, bukan tembok. Ingat tips nomor 2, kamu berbicara untuk memberi kepada penonton. Dan untuk itu, kamu harus berbicara dengan mereka, bukan sekedar berbicara kepada mereka. Lakukan kontak mata dengan masing-masing penonton. Kalau melihat mata terlalu sulit, coba tataplah area antara kedua mata mereka. Lihatlah satu persatu dengan perlahan, jangan seperti melihat sawah. Berikan jeda yang cukup, sehingga mereka merasa bahwa kamu sedang berbicara langsung dengan setiap dari mereka. Nanti, kamu akan dapat menemukan orang-orang yang memang memperhatikan kamu. Mereka lah orang-orang yang siap menerima apa yang kamu berikan. Kelima, kamu terlampau bersemangat, bukan sedang grogi. Dalam sebuah liputan Olimpiade, seorang reporter bertanya pada para atlet sebelum dan sesudah pertandingan, apakah Anda grogi? Dan para atlet menjawab, tidak, saya bersemangat. Para reporter melihat bahwa tangan basah dan jantung berdebar adalah pertanda bahwa atlet tersebut sedang nervous. Namun para atlet justru menerjemahkan gejala tadi sebagai tanda semangat yang berlebih. Hal ini juga dapat kamu lakukan jika kamu merasa demam panggung. Katakan pada dirimu atau kepada penonton bahwa kamu sangat bersemangat. Seorang peneliti dari Harvard Business School mengungkapkan bahwa mengatakan I am excited jauh lebih berguna untuk meningkatkan performa ketimbang mengatakan keep calm and carry on. Nah, kamu mungkin berpikir bahwa tips-tips ini tidak berguna bagi mereka yang introvert. Jangan salah, beberapa tips ini justru diberikan oleh seorang introvert yang presentasinya di TED Talk menjadi presentasi terbanyak ditonton ketiga. Padahal dalam sehari-hari dia pemalu. Pada akhirnya, berbicara di depan umum merupakan sebuah seni. Diperlukan dedikasi dan latihan untuk membuat kita menjadi seorang pembicara yang baik, termasuk untuk mengatasi ketakutan-ketakutan yang kita punya. Kamu bisa share di komen apa ketakutan dan kekhawatiran yang biasa muncul sebelum kamu melakukan presentasi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Itu baik ya. Tadi video terakhir mengenai tips public speaking. Public speaking juga itu adalah presentasi karena berbicara di depan audiens, di depan banyak orang. Nah, saya ingin tahu catatan kecil apa nih yang Anda buat setelah melihat video tadi mengenai tips berbicara di depan banyak orang atau audiens. Saya ingin Tahara, mana Tahara? Nah, coba Tahara, maju ke depan Tahara, kakak sini coba. Apa catatan kecil yang sudah kamu buat setelah melihat video tadi? Berbicara di depan umum. 1. Membawakan presentasi dengan bercerita seputar materi supaya lebih mudah dipahami. 2. Berbicara untuk memberi pengetahuan pada para audiens. 3. The power of pause untuk memberikan kesempatan audiens untuk fokus atau coba kuasai panggung. 4. Berbicara pada penonton. Dan 5. Bersemangat dengan kata I am excited. Nah, tepuk tangan dong buat tadi ada banyak sekali yang disampaikan Tahara gitu. Jadi ketika presentasi itu tidak boleh melihat tembok begini ya, atau begini assalamualaikum. Melihat kalau grogi, kalau nervous itu melihat tengah-tengah di kedua mata audiens gitu ya. Jangan kamu yang begini, jangan itu. Nah, saya ingin satu lagi ini. Apa kira-kira tadi kesimpulan atau catatan kecil yang sudah kamu buat setelah melihat video tadi ya? Saya ingin ke Dinda, mana Dinda? Dinda mana Dinda? Boleh Dinda sini? Ya boleh. Karena ini juga latihan presentasi ya. Iya Pak, ya, iya. dengan membaca. Boleh Dinda sini ke depan. Apa nih yang sudah kamu informasi apa saja yang sudah kamu dapat dengan melihat video tadi apa aja? Percaya diri saat presentasi. Ada lagi? Udah. Percaya diri saat presentasi. Oke. Nah, dari keempat video tadi, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang
penting untuk dipersiapkan. Yang pertama adalah performance, penampilan diri, ya. Kedua materi, karena di dalam performance itu akan memberi kesan awal yang baik. Ingat, ketika presentasi tidak boleh memberi kesan yang negatif, tapi positif. Diawali dengan performa, penampilan, ya. Kemudian materi, persiapan, kemudian cara menghindari gugup atau grogi. Yang jelas latihan, sering latih. Nah, itu materi tentang presentasi bisnis. Nah, saya ingin hari ini kita akan berdiskusi dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik tadi di awal yang sudah saya sampaikan. Nah, pertanyaan pemantiknya tadi ya, ini apa yang dimaksud dengan presentasi, apa yang dimaksud dengan presentasi bisnis, kemudian bagaimana cara membuat dan melakukan presentasi bisnis. Nanti silakan dari 36 siswa ini dibuat kelompok, di mana per kelompoknya 4 orang. Berarti ada 8 kelompok yang nanti akan membahas tentunya dari menjawab atau dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik tadi. Tapi ini ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, biar kita nanti Anda semua diskusinya fokus, saya ingin mengajak Anda semua untuk berhenti sejenak dari aktivitas. Kita refresh dulu ya. Coba semuanya berada di posisi tempat duduk masing-masing dulu. Letakkan semua buku. Nah, ini juga saya kosongkan dulu. Letakkan semua hal-hal yang tadi kamu gunakan untuk menulis dan sebagainya. Kertas, buku tulis, pulpen. Kemudian bikin tempat duduk Anda semua nyaman. Nyaman, agak renggangkan kursinya dari meja, posisi meja. Kemudian duduknya tidak bersandar ke apa ini namanya, sandaran kursi. Tegak ya. Tegak, oke, tegak. Sudah ya? Sudah? Tegak. Letakkan kedua tangan di atas paha masing-masing secara terbuka begini. Ya, tidak boleh begini. Tapi di atas paha. Dibalik seperti ini, begini ya. Ah, posisinya di atas paha begini. Oke, tegak, tidak boleh bersandar. Kita akan mencoba untuk mengembalikan fokus kita supaya nanti diskusinya bisa berjalan dengan baik. Ya, dengan menghirup udara. Saya kasih contoh dulu, menghirup udara 3 kali ya. Pertama hirup, tahan, tuh 5 jam. Gak apa-apa kalau sanggup ya. Kemudian keluarkan lagi. Oke, siap ya? Siap. Fokus. Kita tenang. Boleh memejamkan mata nggak Pak? Boleh. Resapi dalam-dalam ya. Bayangkan bahwa kita ini adalah orang yang sedang mengejar cita-cita, begitu ya. Agar pengen sukses semua kan? Pengen. Baik, kita akan lakukan mindfulness ini, mengembalikan kesadaran diri secara penuh dengan teknik stop. Gitu ya, berhenti sejenak, tangan di atas paha. Sudah? Sudah. Fokus. Tarik nafas. Ya, rasakan itu perutnya mengembang, mengempis. Ah, nggak serius ini, ulang ini. Serius. Berarti masih fokus ya? Ya. Masih mendengarkan saya, nyatanya tertawa ya. Ya memang perutnya mengempis gini kan? Ulang, nah kita ulang, oke. Siap? Ya, tidak boleh ada yang ketawa ini. Ini fokus ini, mengembalikan kesadaran penuh dengan teknik stop, mindfulness, oke? Tangan di atas, oke, tarik nafas. Rasakan itu perutnya mengempis gitu ya. Keluarkan lagi.
Tarik nafas lagi panjang. Keluarkan lagi. Masih fokus. Satu kali lagi. Tarik nafas. Buang jauh-jauh nafasnya. Bukan dong. Gitu ya. AC ya, AC-nya panas ya. Baik. Nah, sesuai apa yang sudah saya sampaikan tadi, setelah melihat video penjelasan tentang presentasi bisnis, kemudian tadi penyampaian dari catatan kecil yang sudah dibuat setelah melihat video, termasuk dari penjelasan saya, silahkan bentuk kelompok yang memang sudah terbentuk sebelumnya ya di materi komunikasi bisnis sebelumnya, di mana satu kelompok ada 4 orang. Silahkan tiap-tiap kelompok bergabung di tempat duduknya, kursinya di bawah saja tidak apa-apa, mendekat ya, saling mendekat. Satu kelompok 4 orang, silahkan berdiskusi. Saya ingin agar Anda punya kesadaran dalam membangun kerjasama, relasi, hubungan. Semua punya hak untuk menyampaikan pendapat dan juga menghormati pendapat orang lain. Nanti setiap anggota kelompok ya, setiap anggota kelompok menulis catatan-catatan kecil berupa pertanyaan, penjelasan, pengertian yang ada kaitannya dengan presentasi bisnis. Boleh nanti untuk menjawab 3 pertanyaan pematik tadi, itu ya, ini itu Anda menggunakan sumber belajar atau referensi dari materi modul ajar yang sudah saya share di awal tahun pelajaran yang dulu, beberapa pertemuan sebelumnya ya. Beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya share di awal tahun pelajaran itu, hari sekolah itu tentang sekolah, materi tentang marketing dan komunikasi bisnis. Itu di situ ada penjelasan dan juga mencari materi dari sumber lain. Dari catatan kecil tadi tentang video penjelasan presentasi bisnis atau dari internet. Boleh. Kemudian Anda juga membuat catatan kecil kira-kira apa media yang akan digunakan ketika Anda mau membuat atau melakukan presentasi bisnis. Ya, jangan lupa nanti setiap anggota kelompok itu menuliskan dalam catatan kecil, dan nanti di akhir pembelajaran akan dipresentasikan perwakilan satu kelompoknya satu. Begitu ya? Paham ya? Ya, silahkan mendekat dengan kelompoknya masing-masing, bergabung. Boleh ini seperti biasanya ya. Boleh, silahkan. Saya beri waktu 1 menit untuk baik, tadi kita sudah menyaksikan presentasi hasil diskusi dari kelompok 7. Nah, sekarang kita akan menyimak kembali kelompok terakhir ini, kelompok 8, yang akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi presentasi bisnis. Silakan perwakilan kelompok 8 untuk ke depan. Kali ini Yesi ya. Yesi, silakan Yesi untuk menyampaikan hasil presentasinya ke depan, hasil diskusinya ya. Ya. Salam dulu ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan presentasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan sesuatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya.
Apa yang dimaksud dengan presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Bagaimana cara membuat dan melakukan presentasi bisnis? Langkah-langkah membuat presentasi bisnis: 1. Pilih topik. 2. Mengetahui kebutuhan audiens. 3. Menentukan tujuan presentasi. 4. Menentukan pesan utama. 5. Menyusun isi presentasi. 6. Menyusun pembukaan dan penutup presentasi. 8. Membuat catatan presentasi. Udah ya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Menarik sekali. Nah, sekarang kita refleksi dulu ini, menyimpulkan sebentar terkait materi presentasi bisnis. Nah, kira-kira dari hasil diskusi terkait materi presentasi bisnis tadi, saya ingin ada satu yang refleksi ke depan. Kira-kira refleksi mengenai media apa nih yang akan digunakan untuk membuat bahan atau membuat presentasi. Saya minta salah satu ke depan untuk menyampaikan saja apa kira-kira media yang akan digunakan. Ini Eriska ya. Eriska, boleh Eriska menyampaikan media apa nih, aplikasi apa nih yang akan digunakan untuk membuat presentasi. Boleh masuk ke depan Eriska. Semangat dong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, media apa nih? Jadi media yang digunakan untuk presentasi, yang pertama itu ada aplikasi Canva. Oke. Dan untuk mengedit video ada aplikasi CapCut. Ada lagi? Yang saya ketahui bisa itu. Terus kemudian promosinya apa? Apa tadi gagasannya kreatif bisnis ya? Apa? Kira-kira usaha apa nih, nama usahanya apa, mereknya apa? Punya kamu apa? Jadi nama usaha yang saya bikin itu bernama Eis Brownies. Programnya apa? Yang seperti di komunikasi pelajaran yang lalu sudah disampaikan ya. Merek dagangnya Bro Choco. Bro Choco. Tepuk tangan dong buat ya, itu tadi perwakilan untuk refleksi materi ini. Jadi terkait apa media atau aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi bisnis. Tadi Eriska menjelaskan menggunakan Canva ya. Kemudian untuk mengedit videonya menggunakan CapCut, Capcut gitu ya. Tapi tidak harus kamu meniru Eriska ya. Kamu punya pilihan sendiri yang terbaik mana media yang digunakan untuk membuat atau mengedit presentasi yang dibuat begitu ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri materi kali ini, saya ingin mengingatkan kepada murid-murid semua untuk selalu disiplin ya. Disiplin, kemudian melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat. Disiplin waktu, disiplin belajar. Tentunya dalam disiplin belajar harus siap untuk selalu mengerjakan, mengumpulkan pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Termasuk disiplin waktu juga. Pengumpulan tugas harus tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan oleh saya atau Bapak Ibu Guru yang lain. Kemudian untuk selalu menjaga kebersihan kelas ketika sesudah melaksanakan proses pembelajaran. Begitu ya. Nah, biar semangat, kita akan yel-yel dulu ini sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Oke? SMK bisa! SMK
Karangpucung? Luar biasa. Bisnis digital? Bisnis digital? Jaya. Bisnis digital SMK Negeri Karangpucung? Baik, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, kita akan tutup berdoa bersama terlebih dahulu, nanti yang akan dipimpin oleh Tahara ya. Silakan Tahara untuk memimpin ke depan, kita berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Selalu diberi kekuatan, kesehatan agar kita semua menjadi pribadi yang sukses. Amin. Itu saja saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Udah Pak. Udah saya Pak. Iya Pak. Siap. Ya. Jadi gimana tadi Pak pembelajarannya? Ya seperti yang sudah kemarin Bapak dukung, Bapak support terkait itu Pak, penerapan mindfulness di pembelajaran tadi itu ya saya menyadari tentunya butuh pembiasaan, butuh latihan yang terus menerus. Walaupun tadi saya sudah merasa percaya diri Pak untuk melakukan pembelajaran sosial emosional yang kompetensi kesadaran diri itu Pak, mindfulness itu Pak, dengan teknik stop gitu Pak. Udah merasa percaya diri gitu Pak. Ya, oke Pak. Tadi kan saya juga mengamati ya Pak, udah bagus sekali, bahkan tujuan dari pembelajaran yang sudah ada disampaikan dengan santai dan lain sebagainya sampai dengan penutupan. Nah kira-kira Pak, bagaimana Pak Paudi sendiri menilai performa dalam pembelajaran tadi, apalagi terkait dengan kompetensi yang ingin Pak Paudi tingkatkan tersebut? Ya, ini Pak. Jadi terkait performa tadi pembelajaran yang sudah dilakukan, saya pertama merasa senang Pak karena murid-murid ini antusias terutama karena materi yang ditayangkan tadi ada beberapa video yang itu kemudian menarik perhatian murid ini untuk membuat semacam catatan kecil, rangkuman kecil sebagai bahan diskusi pada saat pembelajaran saat ini terkait presentasi bisnis itu. Jadi saya merasa saya sangat senang sudah melihat murid-murid ini aktif begitu Pak. Ya. Berarti dengan Pak Wajid tadi menilai aktif, senang, ya berarti ada meningkatkan kepercayaan diri. Ya Pak. Jadi ya. Bisa semakin percaya diri saya Pak itu. Terus apa Pak yang membuat Pak Paudi sendiri itu menilai demikian? Yang jelas saya semakin percaya diri itu tentunya karena siswa dari awal, murid-murid dari awal itu sangat semangat Pak untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian saya merasa tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal itu juga tercapai Pak, karena dari tadi hasil presentasi yang disampaikan tiap-tiap kelompok itu saya merasa senang karena yang mereka sampaikan itu sudah mencakup tujuan pembelajaran ini yang saya sampaikan. Ada 3 tadi kan Pak itu. Jadi mereka semua antusias, sudah istilahnya pemenuhan belajar terhadap materi presentasi bisnis ini sudah terpenuhi menurut saya begitu. Jadi menilai bahwa itu keberhasilan karena siswanya sudah bisa antusias. Sudah bisa antusias dan sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran secara umum Pak, secara umum. Ya, secara umum.
boleh Kak, saya minta izin, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan selama pembelajaran itu? Boleh Pak ya. Yang bagus Pak, kalau bisa Pak. Oh siap Pak. Oke, terima kasih. Ini Pak, tadi kan selama kurang lebih 1 jam pelajaran ya Pak ya. Saya mengamati Pak pada saat Bapak Uji melaksanakan pembelajaran presentasi bisnis, ini materinya Bapak Uji itu sudah ada tuh tadi dengan melihat RPP, sudah ada RPP-nya, terus di RPP tersebut sudah ada tujuan pembelajaran, gitu. Dimana di situ tujuan pembelajarannya sesuai dengan konsep ABCD itu, ABCD. Kemudian dalam memahami, membuat dan melakukan presentasi. Nah, terus dari tujuan pembelajaran itu terimplementasikan pada saat pembelajaran Pak di situ, dimana terlihat bahwa ketika tadi saya melihat tujuannya disampaikan dengan ramah, dengan senyum gitu, terus disampaikan juga dengan baik sehingga siswa tahu apa yang harus dilakukan di situ Pak tujuannya. Kemudian juga tadi juga disampaikan terkait kompetensi yang ingin ditingkatkannya, pembelajaran berdiferensiasinya, yaitu baik konten, proses dan produknya sudah ada Pak. Ya, dari kontennya tadi ditampilkan video yang mendukung kebutuhan siswa, di mana kebutuhan siswa yang auditory mungkinnya atau yang visual atau juga yang kinestetik gitu tadi diminta anaknya untuk ke depan di situ. Dan dalam diferensiasi prosesnya pun sudah ada disampaikan, di mana anak dilibatkan untuk berperan aktif, mereka menyampaikan gagasan atau idenya. Nah itu sudah ada difasilitasi. Kemudian dari produknya juga anak sudah ada tadi disampaikan bahwa nanti ke depannya untuk presentasi yang lebih baik lagi mungkin pada jam pelajaran berikutnya ada menggunakan media pembelajaran. Di situ ada Canva dan CapCut dan lain sebagainya yang bisa digunakan. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya satu tadi disinggung bahwa teknik stop dan itu sudah dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian juga ada refleksi dan penilaiannya. Untuk refleksinya tadi sudah disampaikan sama anak. Kemudian juga untuk penilaiannya apa alat dan instrumen yang akan digunakan sudah tertuliskan di RPP yang mau dibuat, dan juga itu sudah disampaikan ke anak bahwa penilaiannya akan seperti itu. Itu Pak hasil yang saya amati dari proses pembelajaran kurang lebih 1 jam pembelajaran Bapak Uji di kelas 11 BD1 nih pada mata pelajaran konsentrasi keahlian bisnis digital ya Pak, untuk materi presentasi bisnis. Sarannya Pak, kalau boleh Pak, saran ketiknya Pak ya Pak. Kan nanti ini saran Bapak, ketik Bapak untuk modal saya untuk agar nantinya pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Tapi sebelum itu boleh tidak saya mendengarkan pendapat Pak Pauli sendiri setelah mendengarkan hasil pengamatan tadi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Itu tadi pengamatan yang dilakukan oleh Bapak. Nantinya memang saya berupaya Pak, berupaya agar konsisten dalam pembelajaran itu, bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan atau mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di dalam modul belajar saya. Ya, tujuannya agar lebih ke murid-murid ini bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka begitu Pak. Tapi tentunya Pak, saya juga tetap harus butuh dukungan dari Bapak agar saya bisa tetap konsisten. Karena memang menurut saya kadang saya pribadi kinerja saya fluktuatif Pak, itu semangat, kadang ogah-ogahan begitu Pak. Saya udah terima kasih Pak sudah diberi pemantauan, kemudian pengamatan, dan itu untuk bahan saya. Ya, terima kasih Pak sudah mau berbagi ya. Betul seperti yang Pak Pauli sampaikan tadi bahwa dari hasil pengamatan sudah baik, dan namun demikian ya Pak, mungkin kalau diizinkan saya memberikan saran dan sudah disampaikan tadi bahwa tadi mungkin saat misalnya dalam
PSE-nya gitu ya Pak ya. Ketika menerapkan PSE kita bisa menambahkan musik begitu. Jadi anak bisa berkonsentrasi gitu ya. Oh, dalam stop tadi ya Pak? Nah, dalam Iya, stop oh, itu, iya, itu lupa ya. walaupun Musik sudah relaksasi gitu ya Pak ya? betul, biar enjoy lah. Biar enjoy gitu ya Pak. Nah di situ Oh, yang enjoy. musik Pak ya, lupa saya Pak. Maaf ya Pak ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Musiknya Karena- harus relaksasi ya Pak ya? Boleh musik ambiar Pak? Wah itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oh Nah, gitu, oke Pak. mulai Musik disesuaikan dengan relaksasi ya kebutuhan. Pak, relaksasi. Yang bisa memberikan fokus ke anak Pak. Jangan musik dari TikTok template Pak. Pantesan ya Pak, ini tadi anak-anak ketawa Pak itu karena nggak ada musik. Ternyata musik mempengaruhi ya Pak ya? Ya betul, untuk mendapatkan juga ya secara umum sih sudah bagus, dari cara berkomunikasi dan yang lainnya juga sudah ada di situ Pak. Itu. Nah, dengan itu kan Pak, kira-kira Pak kedepannya tindak lanjutnya seperti apa Pak setelah pembelajaran yang sangat dilaksanakan juga pengamatan ini dilaksanakan? Yang jelas pertama Pak, saya butuh dukungan ini dari Bapak selaku supervisor, karena saya akan berupaya untuk terus konsisten melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi dengan ada di situ kompetensi sosial emosional juga. Dan tentunya nanti ketika melaksanakan kompetensi sosial emosional, terutama di yang teknik stop tadi, mindfulness tadi, saya ingin mengikuti saran Bapak, yaitu menggunakan musik Pak. Jadi biar lebih rileks murid-muridnya dan bisa memberikan fokus untuk kembali semangat belajar gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama Pak. Kalau dari diskusi kita Pak, Ya. kedepannya apa yang sudah terbayang Pak Oji untuk meningkatkan performa dalam pembelajaran di kelas? Nah itu tadi Pak, saya yang ingin saya terbayang-bayang di sini tadi ingin menerapkan teknik stop, Teknik stop ya. mindfulness tadi di setiap pembelajaran ya, di tengah-tengah ya Pak, kalau boleh Pak, itu di tengah-tengah pembelajaran setelah menerima materi, melanjutkan ke proses kegiatan yang lain, diskusi atau praktek itu. Dan teknik mindfulness stopnya itu pakai musik Pak. Oh, Iya betul Pak. kira-kira Pak, kapan waktu yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan teknik stop tersebut untuk meningkatkan performa dalam pembelajaran? Tentunya akan saya terapkan itu dalam setiap pembelajaran Pak, karena itu saya merasa itu sangat memungkinkan kalau itu diterapkan dalam setiap pembelajaran gitu Pak. Jadi kebetulan besok ini hari Kamis Pak, saya ada pembelajaran lagi di kelas 11 BD Sosial 1 itu nanti, karena materinya sama Pak itu. Materinya sama. Iya, presentasi bisnis. Jadi nanti saya akan terapkan, kebetulan besok di kelas 11 bisnis digital 1 itu juga materinya yang tadi sudah disampaikan Pak itu. Akan saya terapkan ini teknik stop dengan musik ya, dinamai dengan musik gitu Pak. Mulai besok Pak, dan besok pembelajaran selanjutnya juga gitu Pak. Berarti dalam setiap pembelajaran dan akan mulai dilaksanakan besok ada pembelajaran kelas yang berbeda. Ya gitu. betul Pak, kelas beda Pak. Kira-kira di mana akan dilaksanakan? Kebetulan di kelas ini juga Pak, Kelas sama ini Pak ya, sama. karena ada materi prakteknya Pak, terus kemudian pembelajarannya juga menggunakan media internet, media komputer, LCD proyektor, dan memang jadwalnya juga di sini Pak, di kelas ini, di lab ini gitu Pak. Kedepannya itu kira-kira yang membantu dalam pelaksanaan itu Pak agar berhasil dan meningkatkan performanya, ada nggak perannya, akan membantu siapa gitu? Yang pertama jelas Bapak ini selaku supervisor, saya itu dukungan dari Bapak, kemudian pengamatan dari Bapak, saran kritik ini sangat membantu Pak. Kemudian dari rekan-rekan yang lain Pak, guru-guru yang lain juga, itu rekan sejawat. Kadang kita selama mengajar itu sharing lagi Pak, sharing terkait media yang sudah dilakukan. Kemudian selain itu juga dari keterbukaan ini Pak, keterbukaan dari murid-murid Pak ini, karena murid kan yang mereka lebih tahu kebutuhan belajar mereka, termasuk dalam hal tadi ada yang memilih media dalam membuat presentasi bisnis itu.
saya pikir keterbukaan dari murid-murid, karena yang tahu kebutuhan belajar murid itu kan sesungguhnya dari diri mereka sendiri Pak. Kita hanya fasilitator gitu Pak. Ya, Jadi saya tadi sudah sangat senang ada yang bisa menyampaikan media dan alat atau aplikasi yang mereka gunakan. Ada Canva tadi, ada CapCut gitu. Saya sudah sangat senang itu Pak. Kira-kira Pak, ada nggak faktor yang menjadi tantangan dalam mengerjakan tadi untuk meningkatkan performa tadi? Ada sih Pak, jadi tantangannya lebih ke saya sendiri Pak. Karena begini Pak, karena ketika saya memberikan pilihan ini buat murid terkait media atau aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi bisnis, misalkan ada yang menggunakan Filmora Pak, ini untuk video, ada yang pakai CapCut, bikin presentasinya, kemudian ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Flip gitu Pak. Nah, kelemahannya berarti saya juga harus menguasai media dan aplikasi yang mereka gunakan Pak. Jadi ketika nanti mereka mengajak sharing, misalnya Pak, ada yang sharing, Pak saya pakai Flip Pak, ini Pak bagaimana Pak di Flip Pak ada fitur sendiri, saya juga harus menjelaskan. Artinya saya harus siap belajar terus menguasai berbagai aplikasi yang juga digunakan oleh siswa. Karena selama ini saya baru memakai aplikasi Canva, CapCut. Kalau Filmora, Flip kan belum Pak itu. Jadi saya juga perlu peningkatan kompetensi untuk itu Pak. Gitu Pak. Itu tantangannya itu Pak. Ya. Lebih dari datang dari saya sendiri Pak. Datang dari diri sendiri. Menguasai kan banyak tuh Pak aplikasi yang digunakan murid-murid. Setidaknya saya tahulah secara umum, pernah mengoperasikan juga. Kira-kira Pak, seperti apa solusi atau cara menghadapi tantangan tersebut? Nah itu Pak, kebetulan di sekolah kita itu kan banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi digital Pak. Kebetulan besok Sabtu Pak ini kita akan melaksanakan diklat Pak. Saya ikut diklat itu terkait digital branding. Jadi itu ada materi terkait cara membuat presentasi yang bagus, kemudian cara membuat konten video di dalam presentasi menggunakan ChatGPT. Itu saya sangat tertarik Pak, gitu Pak, dengan aplikasi yang lain gitu Pak. Sabtu itu besok Pak berangkat Pak saya Pak. Oh, Sabtu meningkatkan ya. Ya. Itu Pak, terima kasih ya Pak ya sudah Ya, Pak, meluangkan Pak, waktu untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti Pak mohon izin nanti setelah hasil pengamatan ini nanti akan saya catatkan pada form supervisi akademik Pak. Boleh Pak ya Pak. Dan juga mudah-mudahan seperti yang Pak Budi sampaikan bisa meningkatkan performa baik itu dari tadi teknik stoknya maupun tadi menghadapi tantangannya. Sampai sini Pak ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin itu saja sih Pak, dukungan Pak dari Bapak Profesor agar nantinya saya lebih yakin, lebih percaya diri, dan seandainya kalau ada kendala dalam kegiatan pembelajaran saya boleh kan Pak minta waktu lagi untuk siap, nanti kita bisa sharing gitu, ngobrol pembicaraan gitu Pak. Itu aja sih Pak, paling hanya sebatas nanti minta waktu gitu lah. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita bisa meluangkan waktu lagi. Dan kalau tidak ada yang akan disampaikan lagi, terima kasih Pak. Kita cukupkan sampai sini aja ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Ya mari Pak, saya lanjut dulu Pak ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.